Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lydia Ningsi, salah satu dosen pengampu mata kuliah Algoritma Pemrograman Fakultas Informatika Telkom University. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pemrograman modular fungsi. Terdapat beberapa pokok pembahasan yang akan kita bahas pada pekan ini. Yang pertama adalah pemrograman modular, yang kedua adalah fungsi, yang ketiga kita akan mencoba membahas tentang contoh soal dan akan mencoba untuk teman-teman semua mengerjakan soal latihan yang disediakan di LMS. Nah, untuk pemrograman modular sendiri itu terdiri dari motivasi dan konsep, ilustrasi, serta jenis. Sementara untuk fungsi, kita harus mengenali dulu apa itu fungsi atau definisi fungsi. Kemudian struktur penulisan fungsi, contoh deklarasi fungsi dan pemanggilan fungsi. Pemrograman modular. Nah, motivasi kita ingin mempelajari tentang pemrograman modular ini terbagi atas 3. Yang pertama adalah algoritma atau program itu sebaiknya sederhana, sehingga kalau dia sederhana itu akan lebih mudah dipahami. Kemudian, banyaknya instruksi yang berulang pada suatu algoritma. Dan bagaimana untuk program yang kompleks atau besar. Nah, solusinya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut bisa menggunakan teknik pemrograman modular. Sementara untuk konsepnya itu terbagi atas 2. Yang pertama, membagi program ke dalam beberapa modul kecil atau subprogram. Yang kedua, memecah proses yang besar menjadi proses-proses yang kecil dan sederhana. Sehingga dengan proses-proses yang telah kita pecah tadi akan bisa menyelesaikan permasalahan yang besar tadi. Kemudian modul atau subprogram yang pertama terdefinisikan dengan baik. Kemudian terdapat ruang lingkup yang jelas dan dapat dipanggil secara independen. Baiklah, di sini kita akan mengilustrasikan atau kita akan mencoba mengerjakan suatu program kegiatan. Nama programnya adalah program kegiatan, di mana permasalahan dari program ini adalah terdapat baris instruksi yang berulang. Dapat teman-teman lihat di sini ada instruksi I'm hungry, kemudian get a plate, grab any food, dan eat the food. Instruksi ini berulang sebanyak 4 kali. Jadi ada 1, kemudian ini 2, kemudian 3, dan 4. Nah, gitu. Pertanyaannya, apakah kita menggunakan perulangan atau pemrograman modular? Jadi dari instruksi yang kompleks dan berulang ini tadi, apakah bisa kita sederhanakan menjadi yang lebih sederhana gitu programnya? Nah, di sini dapat kita sederhanakan, di mana tadi untuk instruksi yang berulang tadi ada I'm hungry, kemudian ada get a plate, grab any food, dan eat the food. Ini bisa kita buat sintaknya di atas pada algoritma. Kemudian cara untuk menyelesaikan program dengan instruksi yang berulang tadi atau pada program kegiatan dengan instruksi yang berulang tadi, kita dapat membuat suatu modul eating. Di sini ada prosedur eating, di mana prosedur eating ini adalah memuat tadi instruksi yang berulang. Ada I'm hungry, ada get a plate, ada grab any food, dan ada eat the food. Kemudian pada program kegiatannya kita tinggal panggil modul eating tadi, dan kita panggil sebanyak 4 kali karena tadi pada program kegiatan sebelumnya itu instruksinya berulang sebanyak 4 kali. Jadi untuk program ini akan menghasilkan output yang sama dengan instruksi yang berulang tadi. Hanya saja programnya lebih sederhana, tidak kompleks seperti tadi. Selanjutnya kita akan mengenali jenis subprogram. Jadi modular programming itu terbagi atas 2, ada namanya function atau fungsi dan ada namanya prosedur. Nah, apa sih yang membedakan fungsi dan prosedur gitu ya? Terdapat 2 nih. Yang pertama, ada atau tidaknya deklarasi tipe data yang harus dikembalikan atau dihasilkan. Yang kedua, digunakan atau tidak kata kunci return dalam subprogram tersebut. Biasanya pada fungsi kan menggunakan return ya. Nah, penulisan return dalam pseudocode bisa menggunakan return atau tanda panah ke kanan. Jadi bisa menggunakan return atau tanda panah ke kanan. Kita kenali dulu fungsi atau function.
Oke, kita kenali dulu apa itu fungsi. Jadi fungsi itu ada secara matematik dan secara algoritmik. Secara matematik, dia merupakan pemetaan suatu domain ke range berdomain tertentu. Sementara secara algoritmik, dia menerima suatu nilai melalui parameter formal dan menghasilkan nilai tersebut sesuai dengan domain yang didefinisikan. Karakteristik fungsi itu ada 3. Yang pertama, selalu menghasilkan atau mengembalikan nilai. Yang kedua, tidak memberikan efek neto kepada program. Yang ketiga, terdapat kata kunci return atau simbol tanda panah kanan di akhir badan fungsi. Jadi untuk fungsi itu harus kita kembalikan. Kalau tidak dikembalikan, maka fungsi itu tidak bisa dijalankan. Nah, di sini contoh fungsi, ada nama fungsi f. Jadi f adalah nama fungsi, di mana nama fungsi ini diikuti oleh sebuah parameter fungsi, di mana di sini parameter fungsinya adalah x. Jadi f adalah nama dan x adalah parameternya. Kemudian sama dengan 2x kuadrat ditambah x ditambah 3. Ini merupakan badan fungsi atau ini persamaan algoritmik yang kita inginkan, yang ingin kita selesaikan, dan itu disebut sebagai badan fungsi. Untuk struktur penulisan fungsi, yang pertama judul atau nama fungsi. Dia merepresentasikan tugas dari fungsi. Penamaan fungsi menggunakan kata benda atau kata sifat. Contohnya median, rata, ketemu, selesai, dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Kemudian kamus atau kamus berisi deklarasi variabel tambahan yang memungkinkan algoritma fungsi dapat berjalan. Alokasi memori ketika fungsi dipanggil, kemudian dialokasi memori ketika fungsi selesai dipanggil, dan sifatnya lokal. Kalau untuk kamus sifatnya lokal atau hanya dikenali di dalam blok fungsi itu sendiri. Sementara untuk algoritma, berisi algoritma dari fungsi selalu ada nilai yang dikembalikan atau dihasilkan menggunakan return atau tanda panah. Jadi itu perbedaan antara nama fungsi, kamus, dan algoritma. Kita lihat struktur dari penulisan fungsi. Yang pertama, pada notasi pseudocode. Jadi function di sini tadi nama fungsi, kemudian parameter diikuti oleh parameter, kemudian tipe data. Nah, di sini teman-teman sudah belajar tentang tipe data kan? Ada integer, ada string, ada boolean. Nah, jadi untuk nama fungsi, misalkan tadi pada slide sebelumnya, nama fungsinya adalah f dan parameternya misalnya x. Nah, tipe datanya itu misalnya integer, karena tadi kan angkanya 2x kuadrat ditambah y dan seterusnya, itu kita mau hasilnya adalah integer. Itu ya. Nah, di sini spesifikasi dari fungsi. Kemudian kamus. Tadi kita sudah mengenali perbedaan antara nama fungsi, kamus, dan algoritma. Kamus itu merupakan variabel lokal atau deklarasi variabel lokal. Sementara algoritma kumpulan instruksi dari subprogram. Nah, ingat kalau fungsi berarti harus ada di return, gitu ya. Nah, bagaimana sih untuk pseudocode ini kalau dalam notasi Golang? Nah, kalau dalam bahasa pemrograman Go atau Golang, kita bisa membuat dengan functionnya itu adalah nama fungsi sama, tetap diikuti oleh parameter, kemudian diikuti dengan tipe data, spesifikasi dari fungsi, deklarasi variabel lokal, kemudian kumpulan instruksi dari subprogram, dan return, karena dia harus selalu dikembalikan. Nah, struktur penulisan fungsi, parameter formal. Parameter formal itu adalah kumpulan variabel yang dideklarasi pada header fungsi. Sifatnya opsional, disesuaikan dengan kebutuhan. Pemanggil memberikan nilai kepada fungsi. Jadi parameter formal itu letaknya adalah di header atau di dekat penamaan fungsi. Tipe pada header, tipe data dari nilai yang dikembalikan atau dihasilkan oleh fungsi. Tipe data harus sama dengan nilai atau variabel yang mengikuti kata kunci return atau tanda panah pada algoritma. Spesifikasi fungsi menjelaskan pemetaan domain pada parameter formal ke domain yang dikembalikan atau dihasilkan oleh fungsi tersebut. Nah, contohnya kita membuat suatu fungsi f(x, y), di mana berarti kalau kita membuat suatu fungsi f(x, y),
Di sini f berarti namanya, nama fungsi. Sementara x dan y itu adalah parameternya. Nah, sama dengan 2x ditambah y min 5. Ini adalah nilai yang ingin kita kembalikan. Nah, sementara di sini kalau dia di dalam notasi pseudocode, di mana function f sesuai dengan nama fungsi tadi adalah f, kemudian diikuti parameternya x, y, karena di sini yang kita inginkan hasilnya adalah integer, karena di sini diikuti oleh parameternya x, y, dan tipe data x, y itu adalah integer, dan yang ingin kita hasilkan adalah integer, atau hasil output yang kita inginkan juga bentuknya integer. Maka untuk variabel lokalnya, kamusnya di sini kita deklarasi hasil itu tipe datanya adalah integer, yang seperti saya katakan tadi bahwa yang kita inginkan adalah hasil outputnya integer. Nah, untuk algoritmanya adalah persamaan yang dideklarasi adalah 2x ditambah y min 5. Berarti kita punya 2x atau 2 dikali x ditambah y min 5. Dan apa yang dikembalikan? Yang dikembalikan adalah hasil, karena hasil adalah variabel yang kita ciptakan untuk menampung output yang kita inginkan dari notasi atau dari persamaan 2 kali x ditambah y min 5. Nah, bagaimana kalau dalam notasi golang? Kalau dalam pemrograman Go, kita punya function f sama untuk penamaannya, kemudian x, y, tipe data x, y nya adalah integer, dan tipe data yang kita inginkan untuk outputnya juga integer. Nah, variabel atau var hasil itu bentuknya adalah integer, atau tipe data hasil itu adalah integer. Nah, algoritmanya bagaimana? Algoritmanya adalah hasil sama dengan 2 dikali x ditambah y min 5. Kemudian apa yang dikembalikan? Yang dikembalikan adalah hasil, karena hasil tadi adalah variabel yang kita ciptakan untuk menampung output dari persamaan itu. Gitu ya. Nah, nilai x dan y diperoleh dari parameter, sehingga badan algoritma langsung dihitung tanpa perlu instruksi input. Variabel hasil adalah variabel tambahan untuk menampung hasil perhitungan atau output dari persamaan yang diberikan. Variabel hasil menjadi nilai return dari fungsi, karena yang akan kita kembalikan adalah variabel hasil yang tadi, variabel yang tadi kita ciptakan atau kita tambahkan untuk menampung nilai output tadi. Nah, pemanggilan dari fungsi. Yang pertama, deklarasi fungsi tidak akan berguna tanpa pemanggilan. Jadi dia harus di-return kalau fungsi itu ya. Nah, menggunakan nama fungsi dan argumen atau parameter aktual. Nah, isi function tidak memberikan efek neto pada program. Maka jika hanya dipanggil begitu saja tidak akan berguna. Oleh karena itu, pemanggilan fungsi yang pertama dia di-assign ke suatu variabel. Contoh, nama fungsi tadi variabel itu berisi nama fungsi, argumen. Contohnya adalah nilai. Tadi nilai misalnya adalah variabel penampung untuk fungsi dengan parameternya adalah 5,1. Nah, tampilannya atau outputnya itu adalah f 2,4. Nah, ditulis ke dalam suatu ekspresi sehingga nilai yang dikembalikan itu digunakan secara langsung. Berarti dia sama untuk f 5,1 sama dengan f 2,4. Berarti nilai tadi untuk fungsi f 5,1 itu sama dengan f 2,4 kalau kita tuliskan ke dalam bentuk ekspresi. Kalau kita kalau kita assign ke satu variabel kan bentuknya adalah f 5,1. Nah, kalau di-assign ke suatu piranti keluaran atau kita mau ke output, berarti dia f 2,4. Nah, tetapi kalau dalam bentuk ekspresi tadi menggunakan f 5,1 sama dengan f 2,4. Tipe data argumen atau parameter aktual harus mengacu pada parameter formal.
Nah, urutan tipe data pada parameter harus sesuai. Nama variabel pada argumen atau parameter aktual boleh berbeda dengan parameter formal. Perhatikan contoh pada penulisan argumen di baris ke-13 dan 14. Nah, dapat dilihat di sini misalnya pada contoh ini saya punya fungsi f dengan parameternya itu adalah x, y. Tipe data x, y tadi tipe data x, y ini adalah integer. Dan output yang ingin saya tampilkan itu adalah tipe data integer juga. Karena dia mengembalikan satu persamaan 2x ditambah y min 5. Nah, sehingga algoritma saya itu nanti akan mereturn 2 dikali x ditambah y min 5 sesuai dengan persamaan yang kita inginkan. Nah, kemudian ini adalah x, y. Yang tipe data integer ini adalah parameter formalnya. Ini sedikit keliru ya di slide-nya. Ini adalah tipe data argumen atau parameter formal. Harus mengacu pada parameter aktual. Nah, berarti C untuk f a, b ditambah f d, e dan nilai f c, c ini adalah parameter aktualnya. Jadi untuk contoh program ini, misalnya program contoh di sini, kita punya deklarasi A, B, C, D, E itu tipe datanya integer. Kemudian nilai ini nanti adalah untuk variabel penampung hasil dari proses yang kita inginkan. Tipe datanya juga integer. Nah, di sini ada input A, B, C, D, E, di mana C itu adalah FAB plus FDE. Ada di sini untuk pemanggilan dari fungsi urutan tipe data pada parameter harus sesuai. Berarti di sini sesuai FAB ditambah FDE. Dan jumlahnya juga harus 2 karena di atas tadi adalah fxy pada function f. Jadi di sini FAB ini dianggap A itu x, B itu y, begitu ya teman-teman. Kemudian nilai itu adalah FCC. Nah, kemudian kita keluarkan apa yang kita panggil itu adalah output dari nilai sesuai dengan deklarasi kita bahwa nilai ini adalah parameter tambahan kita untuk menampung suatu output dari proses program yang kita jalankan gitu. Kita masuk ke contoh soal dan pembahasan agar lebih mudah dipahami. Yang pertama, buatlah program yang digunakan untuk menampilkan volume dari tabung. Implementasikan penggunaan fungsi untuk menghitung volume tabung tersebut. Masukan terdiri dari 2 bilangan real yang menyatakan jari-jari alas dan tinggi dari tabung sesuai dengan rumus volume tabung ya. Nah, keluaran adalah sebuah bilangan real yang menyatakan volume dari tabung. Catatan, untuk nilai V-nya gunakan 3,14 bukan 22/7 ya teman-teman. Jadi kita punya masukan ada 7 dan 10, berarti 7 ini adalah jari-jari, 10 adalah tinggi. Nah, kemudian 5 dan 5 ini jari-jari alas dan 5 yang satunya adalah tinggi dari tabung. Kemudian 2 dan 10 sama ya, 2 adalah jari-jari dan 10 adalah tingginya. Nah, keluaran yang diinginkan untuk masukan 7 dan 10 itu adalah 1538,6. Untuk masukan 5 dengan 5 itu 392,5 dan untuk masukan 2 dengan 10 125,6. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Boleh dicoba ya teman-teman semua. Nah, di sini untuk solusinya kita lihat. Berarti kita punya suatu function sesuai dengan perintah tadi adalah untuk menghitung volume dari tabung. Berarti di sini saya penamaan functionnya adalah volume tabung. Di mana volume tabung ini parameter yang tadi kita butuhkan adalah jari-jari dan tingginya. Berarti di sini R itu adalah jari-jari, T itu adalah tinggi. Di mana bentuk bilangannya adalah bilangan real. Dan output yang ingin saya dapatkan juga itu bentuk bilangan real.
karena kan tadi pasti berkoma ya untuk outputnya. Nah, di sini saya punya kamus di mana variabel tambahannya adalah hasil. Hasil ini adalah sama dengan sebelum-sebelumnya, adalah variabel tambahan penampung untuk outputnya, untuk volume tabungnya. Nah, algoritmanya bagaimana? Algoritmanya sesuai dengan rumus untuk mencari tabung adalah VR kuadrat dikali T. Jadi V-nya tadi menggunakan 3,14 dikali R ditambah T. Kemudian sesuai fungsi itu harus mereturn atau harus dikembalikan, maka di sini kita return hasil. Nah, untuk program tabungnya bagaimana? Kalau untuk program tabungnya, di sini saya punya kamus di mana jari dan tinggi itu bentuknya real dan volume juga bentuk tipe datanya real. Nah, untuk algoritmanya tadi kita punya inputannya adalah jari-jari dan tinggi. Nah, untuk volume itu adalah volume tabung yang diambil dari jari dan tinggi gitu ya. Volume tabung, pemanggilan functionnya volume tabung, dan kita masukkan variabel inputannya, parameter inputannya adalah jari dan tinggi, sehingga didapatkan outputnya volume. Itu ya, jadi volume ini adalah penampung dari volume tabung. Selanjutnya adalah untuk mencari luas tabung. Jadi perintahnya adalah kita disuruh untuk membuat suatu program yang digunakan untuk menampilkan luas tabung. Implementasikan penggunaan fungsi untuk menghitung luas tabung tersebut. Masukan terdiri dari dua bilangan real yang menyatakan jari-jari alas dan tinggi. Sama ya, sama volume tabung tadi. Inputannya juga terdiri dari dua bilangan real, sama jari-jari alas dan tinggi juga. Keluarannya adalah sebuah bilangan real yang menyatakan luas dari tabung tersebut. Dan V yang diminta juga 3,14. Jadi inputannya adalah 7, 10. 7 adalah untuk jari-jari alas dan 10 adalah untuk tinggi dari tabung. Kemudian 5 dengan 5 sama. 5 ini untuk jari-jari alas dan 5 yang satu lagi adalah tinggi dari tabung. Kemudian 2 dan 10. 2 adalah jari-jari alas dan 10 adalah tinggi dari tabung tersebut. Keluaran yang diminta ini bentuknya 747,320. Nah, bagaimana contohnya kalau dalam program? Bisa sambil dicoba ya teman-teman semua. Nah, solusi untuk mencari luas tabung. Sebelum kita mencari luas tabung, itu terdapat beberapa langkah ya. Yang pertama, kita harus mencari dulu luas lingkaran. Nah, kita harus mencari dulu luas lingkaran. Yang kedua, atau ini gunanya untuk alas dan tutup tabung. Kemudian kita harus mencari luas selimut dan baru kita dapatkan luas tabung. Nah, pertama, untuk luas lingkaran, berarti saya punya function untuk luas lingkaran. Karena di sini rumus luas lingkaran itu adalah VR kuadrat. Untuk nilai V sebelumnya sudah dideklarasi ya, atau kita sudah tahu nilai V itu adalah 3,14. Jadi parameter untuk function luas lingkaran di sini hanya R, di mana R itu bentuk tipe datanya adalah real dan output dari luas lingkaran yang kita inginkan juga bentuk tipe datanya adalah real. Nah, bagaimana algoritmanya? Algoritmanya kita langsung memasukkan rumus dari luas lingkaran dengan kita return. Berarti algoritmanya mereturn 3,14 nilai V dikali dengan R kuadrat. Nah, kita dapat nih untuk luas lingkaran. Selanjutnya kita mencari luas selimut. Kalau untuk luas selimut, rumusnya itu adalah 2VR dikali T. Jadi, untuk luas selimut itu VR dikali T. V sama, sudah diketahui angkanya 3,14. Jadi di sini yang belum diketahui adalah R dengan T, sehingga kita punya variabel untuk parameter untuk luas selimutnya adalah R dengan T. Tipe datanya adalah real dan output yang kita inginkan untuk luas selimut juga bertipe datanya real. Nah, bagaimana dengan algoritmanya? Jadi algoritmanya akan mereturn
rumus dari luas selimut tadi, 2 dikali 3,14 dikali R dikali T ya. Setelah dapat luas lingkaran dan luas selimut, selanjutnya kita bisa mendapatkan luas tabung. Nah, untuk luas tabung rumusnya itu adalah 2 luas lingkaran ditambah luas selimut ya. Jadi di sini kita tinggal buat suatu main program atau programnya adalah tabung, program tabung. Maaf, bukan main program, maksudnya program tabung. Dimana saya punya kamus itu jari tinggi, tipe DT-nya adalah real. Ya. Kemudian saya punya luas. Luas ini adalah variabel tambahan untuk menampung dari luas tabung tadi. Nah, inputannya apa? Inputannya adalah jari dan tinggi. Karena dari tadi kan yang kita tidak ketahui itu adalah R dan T gitu ya. Inputannya adalah jari dan tinggi. Nah, kemudian luas, variabel tambahan penampung tadi, itu adalah kita buat di sini rumus luas tabung 2 dikali luas lingkaran. Luas lingkaran itu membutuhkan apa? Hanya membutuhkan jari, karena di sini luas lingkaran itu adalah VR kuadrat. Berarti kita cuma panggil parameter yang inputan jari. Kemudian luas selimut itu, kalau luas selimut rumusnya adalah 2 VR kali T. Berarti dia membutuhkan jari dan tinggi untuk luas selimut. Berarti kita tinggal panggil function luas lingkaran, kemudian kita tinggal panggil function luas selimut berdasarkan parameter inputan yang kita punya. Nah, sehingga outputnya itu adalah luas. Dapatlah luas tabung gitu ya. Selanjutnya ini untuk latihan teman-teman, boleh dicontohkan atau dicoba dikerjakan untuk mencari suatu temperatur. Jadi buatlah suatu program yang digunakan untuk konversi Celsius ke Fahrenheit. Implementasikan penggunaan fungsi untuk proses konversi tersebut. Yang mana Fahrenheit itu adalah 9/5 dikali Celsius plus 32. Masukannya terdiri dari beberapa baris. Baris pertama adalah bilangan bulat N. Jadi atau banyaknya data. N baris berikutnya adalah nilai-nilai temperatur dalam satuan Celsius. Nah, keluarannya terdiri dari N baris yang masing-masingnya menyatakan nilai Fahrenheit dari masing-masing temperatur pada baris masukan. Nah, di sini masukannya contohnya 3. Keluarannya ini ingat adalah 36 Celsius sama dengan 96,8 Fahrenheit. Boleh teman-teman coba dikerjakan untuk latihan saja gitu ya. Sekian untuk materi fungsi yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.